Oke kawan, kali ini gua ingin podcast sama teman lama gua. Dia pengen nyeritain kejadian horor yang pernah dialaminya. Silahkan bro, perkenalkan diri. Halo guys, nama gua Ip. Sebenarnya, kali ini gua bukan ceritain pengalaman pribadi gua, tapi cerita dari temen gua. Sebut saja namanya Boni ya. Jadi langsung aja ya guys, ceritanya begini. Boni ini bercerita pada saat itu dia tinggal dan bekerja ikut dengan salah satu keluarganya. Keluarga Boni ini punya usaha toko alat tulis yang juga berperan sebagai distributor di salah satu kota di Provinsi K. Bon, besok kita ada kiriman ke kota P ya. Tolong ingatin om nanti, kata omnya Boni. Oke om, kata Boni sambil mengacungkan jempolnya. Oh iya. Kamu malam ini tidur saja, istirahat yang cukup karena kita berangkatnya subuh. Tambah omnya lagi, siap om, ucap Boni. Subuhnya pun sekitar jam 2:30 pagi. Mereka tengah bersiap dan mengecek semua barang bawaan dan kelengkapan mobil. Mereka akhirnya berangkat menuju kota P menggunakan mobil box. Subuhnya pun sekitar jam 2:30 pagi. Mereka tengah bersiap dan mengecek semua barang bawaan dan kelengkapan mobil. Mereka akhirnya berangkat menuju kota P menggunakan mobil box. Boni merasa semangat karena berkesempatan untuk belajar berbisnis dengan omnya. Apalagi menemui pelanggan di kota yang sedikit jauh dari kota tempatnya tinggal. Kelihatannya kamu senang banget Bon, kenapa? Tanya omnya. Iya om. Karena bisa dapat ilmu baru, pelanggan baru, dan ya sekalian refreshing lah dengan jalan-jalan keluar kota, sahut Boni. Iya sih awalnya om juga senang dan semangat kayak kamu, tapi nanti paling sampai pertengahan kamu bakalan nyesal. Ledek omnya. Boni yakin om kalau Boni gak akan menyesal, ucapnya lagi. Ya udah, kalau gitu kamu tolong setirin dulu ya Bon, om mau tidur sebentar. Tadi om kurang tidur soalnya. Ucap omnya sambil menyandarkan kepalanya ke belakang. Siap om, sahutnya. Kalau kamu takut, nyalain aja radionya tapi jangan keras-keras ya Bon. Kata omnya lagi, kalau segini doang mah kecil om, gak serem sih ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi hingga sekitar jam 8 pagi mereka sudah memasuki gerbang kota P. Saat melewati gerbang kota P, sekilas Boni melihat dari spion sampingnya ada nenek-nenek yang melambai ke arahnya. Namun Boni biasa saja dan tidak menanggapinya. Sudah sampai ya Bon. Ucap Om Chandra dengan mata yang menyipit karena kesilauan. Iya om, udah sampai. Kita langsung ke pelanggan apa gimana om? Tanya Boni. Mereka belum buka juga Bon. Kita cari sarapan aja dulu, kata Om Chandra. Siap om. Akhirnya mampirlah mereka di sebuah warung bubur kecil di pinggir jalan dan sarapan. Bon, abis ini kita naik dulu ke atas ya, sekitar 1 jam ke sana. Ada pelanggan yang mau bayar tagihan, kata Om Chandra. Oh, ke toko X di kota yaitu ya om? Tanya Boni. Iya betul. Soalnya dia baru aja nge-WhatsApp om, jelas Om Chandra. Setelah sarapan mereka pun bergegas pergi ke toko X, dan menempuh 1 jam lagi ke sana. Setelah selesai mereka pun kembali lagi ke toko sebelumnya dan mengosongkan semua barang di mobil. Waktu menunjukkan pukul 4 sore dan barang bawaan mereka sudah disetor semua ke pelanggan. Nah kalau mobil boxnya kosong, kita bisa lebih cepat pulangnya Bon, ucap Om Chandra. Iya bener om, jadi lebih ringan tarikannya, kata Boni. Kalau enggak kamu tidur aja dulu Bon, nanti jam 7-an baru kita berangkat pulang, ucap Om Chandra. Loh, lebih baik pulang sekarang saja Pak Chandra. Celetuk Pak Kiki yang tak lain pelanggan dari Om Chandra. Loh, memangnya ada apa Pak? Tanya Om Chandra. Gak baik kalau pulang malam, apalagi malam Jumat, kliwon lagi, kata Pak Kiki. Gak apa-apa kok Pak, kita sudah biasa, kata Om Chandra. Ya udah Pak,
Pesan saya hati-hati aja. Kalau ada apa-apa jangan dihiraukan. Saya pamit ya, ucap Pak Kiki. Malam pun tiba, Om Chandra segera membangunkan Boni. Mereka pun bersiap lalu pulang. Tak lupa mereka singgah sebentar untuk mengisi perut dan berangkat lagi. Jadi bagi teman yang tidak tahu, mitosnya adalah setiap perbatasan kota itu punya penunggu yang berubah-ubah, dan kebetulan ini dialami oleh sahabat saya ini sendiri. Di perbatasan 1, Om Chandra dan Boni mulai memasuki batas gerbang yang pertama. Jalan begitu gelap, di kiri dan kanan jalan hanya ada semak belukar dan pohon-pohon besar. Klakson dulu Bon sebelum masuk, ucap Om Chandra. Kenapa Om? Tanya Boni. Supaya ngasih tahu aja, ujarnya. Boni pun melakukan instruksi dari Omnya dan mulai maju perlahan. Om Chandra menerawang jauh ke kiri dan kanan jalan. Sunyi, tak ada satupun motor maupun mobil lewat di situ. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Tangan Om Chandra mulai menyalakan radio untuk memecah kesunyian. Om Chandra pun kembali menerawang ke jalan depannya. Sesekali ia menoleh ke spion untuk melihat keadaan di belakang. Hah, Om Chandra terkejut saat melihat spion mobil. Ternyata ada nenek-nenek tersenyum dengan gigi yang hitam sedang melotot ke arahnya. Yang paling mengerikan adalah nenek itu melayang mengikuti kecepatan mobil mereka. Kenapa Om? Tanya Boni bingung melihat Omnya yang keringatan. Gak apa-apa Bon, udah jalan terus aja, ucapnya. Nenek itu masih melotot dan menyeringai melihatnya. Om tidur sebentar ya Bon, mata Om agak berat, ucapnya. Oke Om. Tidur aja dulu, ucap Boni sambil tetap fokus ke jalan. Om Chandra memejamkan matanya, berharap sosok nenek itu hilang. Kurang lebih 30 menit Om Chandra memberanikan diri untuk membuka matanya, dan sosok itu pun hilang. Om Chandra masih menenangkan diri dengan menengguk segelas air. Bon, kamu tadi ngeliat gak? Tanya Om Chandra. Ngeliat apa Om? Boni balik bertanya. Ada nenek-nenek senyum giginya hitam semua di samping belakang mobil kita. Ucap Om Chandra serius. Hah? Seriusan Om? Gak ada lihat Boni Om. Ucap Boni kaget. Syukurlah kalau kamu gak ngeliat Bon. Abis ini kita pelan-pelan aja nyetirnya Bon. Takutnya ada kejadian aneh lagi kayak tadi. Jelas Om Chandra. Siap Om. Semoga kita sampai rumah aman-aman aja. Ucap Boni. Di perbatasan 2, setelah selesai beristirahat mereka pun melanjutkan kembali perjalanan mereka, dan memasuki gerbang perbatasan nomor 2. Seperti sebelumnya, sebelum memasuki perbatasan mereka membunyikan klakson terlebih dahulu. Untuk memberitahu pada mereka, di perbatasan kota yang kedua ini sedikit lebih terang karena ada beberapa rumah warga meskipun jaraknya berjauhan. Ada juga beberapa mobil dan motor yang sesekali melintas menemani mereka. Om Chandra menerawang jauh ke arah jalan dengan perasaan was-was. Saat sedang fokus memperhatikan jalan, dari spion mobil mereka ada cahaya terang seperti sorot lampu mobil. Mereka pun merasa seperti ada teman mobil yang menemani perjalanan mereka. Perasaan mereka pun menjadi tenang. Hingga tiba-tiba Om Chandra mencium aroma terbakar yang kuat. Bon, kamu nyium bau kebakar gak? Tanya Om Chandra sambil sesekali mengendus. Iya Om. Apa asap knalpot mobil kita kali Om? Ucap Boni lagi. Perasaan nih mobil diservis terus. Masa sih ada yang konslet? Om Chandra bergumam dalam hati. Tanpa sadar cahaya lampu mobil di belakang mereka semakin terang dan terang. Hingga akhirnya melintasi mereka. Dan betapa terkejutnya Om Chandra ternyata itu bukan lampu mobil. Melainkan sosok seperti bola api yang terbang melayang. Bon, Om Chandra mencolek tangan Boni. Iya Om, tahu. Seakan mengerti isyarat Omnya Boni hanya diam dan tetap fokus ke jalan. Tak lama bola api itu melayang dan terbang jauh ke dalam hutan dan tak terlihat lagi. 30 menit kemudian mereka telah melewati batas kedua. Bon, ke pinggir dulu sebentar. Ucap Om Chandra. Boni pun menepikan mobilnya dan berhenti.
Mereka berdua menarik nafas panjang dan sok saling menatap satu sama lain. "Hantu api Om," ucap Bonnie. "Iya Bon, untung gak kita tegur," kata Om Chandra. Setelah tenang mereka pun melanjutkan kembali perjalanan mereka melewati batas gerbang ketiga. Bonnie memacu mobil hingga kecepatan 80 km per jam. Di tengah kemudi dan gelap jalan, tiba-tiba mobil box mereka bergoyang seperti menabrak puluhan polisi tidur. Mobil pun tiba-tiba melambat dengan sendirinya. "Om, ini kenapa Om?" Bonnie mulai panik. Om Chandra yang nampaknya sudah terbiasa dengan kejadian ini menyuruh Bonnie tetap fokus memperhatikan jalan. "Fokus ke jalan aja Bon, sebentar lagi kita keluar," kata Om Chandra. Bonnie tetap berusaha fokus memperhatikan jalan di depannya. Namun tiba-tiba dia mencuri pandang ke arah spion mobil dan betapa terkejutnya dia. Merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Aroma telur busuk mulai memenuhi mobil. Di tengah kejadian itu Om Chandra tiba-tiba tersadar. "Bon, tadi kamu sudah klakson sebelum masuk batas?" Om Chandra bertanya dengan raut wajah serius. "Bonnie lupa Om." "Terus gimana Om?" ucapnya setengah panik. "Kalau kamu sudah ngeliat, tetap fokus Bon. Jangan takut." Om Chandra berusaha menenangkan Bonnie. Dia menggantung Om, "Di belakang mobil kita Om." Suara Bonnie bergetar. Ternyata Bonnie dan Om Chandra sudah menyadari kehadiran sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang setengah rusak, sedang menggantung di belakang mobil box mereka. Tawa wanita itu menambah takut Bonnie. Sementara gebrakan dan goncangan terus terjadi pada mobil mereka diiringi suara tawa wanita itu. "Om, Bonnie takut Om." Segera Bonnie rem sekuat tenaga dan memberhentikan mobilnya. Di tengah keputusasaan dan ketakutan, Om Chandra memberanikan diri keluar dari mobil. "Kami sekarang sudah tahu kedatanganmu. Jadi sekarang pergi dari sini." Om Chandra membentak sosok itu. Namun tak ada respon. Si wanita itu diam saja sambil tertawa cekikikan. "Bonnie, kamu pindah, biar Om yang nyetir," ucap Om Chandra. Bonnie pun segera berpindah kursi. Dan tak banyak basa-basi Om Chandra langsung menginjak gas. Guncangan dan gebrakan terus terjadi sepanjang jalan. Sosok itu tak beranjak dari tempatnya. Sosok itu merayap maju dan memperlihatkan wajahnya dari samping jendela kaca Bonnie. Bonnie masih terus menutup matanya, tak berani melihat sosok itu. Bau busuk berubah menjadi bau amis darah yang pekat. Perlahan sosok itu mengetuk kaca jendela mobil. Sontak Bonnie pun kaget dan melihat ke samping. Bonnie berteriak keras. Wanita itu menyeringai dan tawanya makin keras. Kepalanya bergerak ke kiri dan kanan seperti kepala ular. Dan Bonnie pun pingsan. "Bon, sadar Bon." Om Chandra menepuk-nepuk pipi Bonnie. Bonnie melihat sekelilingnya. Ternyata dia sudah ada di sebuah warung. Ada 4 orang bapak-bapak dan seorang ibu pemilik warung. "Alhamdulillah, sudah siuman," ucap seorang bapak. "Itulah nak, harusnya tadi ditahan. Besok pagi saja baru pulang." "Gak baik," sahut bapak itu sambil menyesap sebatang rokok. "Iya pak, saya juga gak menyangka sampai separah ini," ucap Om Chandra. "Syukurlah kalian cuma dikerjai, bukan dicelakai," kata bapak yang lain. "Udah, tidak apa-apa. Sekarang kalian lanjut saja lagi. Tapi pelan-pelan saja ya nak," kata ibu pemilik warung. "Iya bu, terima kasih pak, bu," ucap Om Chandra. Bonnie dan Om Chandra pun melanjutkan kembali perjalanan mereka pulang menuju rumah.